Nah sekarang yang terakhir, jangka pendek. Jadi di bawah 1 tahun. Apakah bisa kemudian kita punya paten di bawah riset-riset di bawah 1 tahun? Nah, saya menggunakan strateginya penilai paten yang mengatakan begitu ada problem, coba lihatlah di paten. Di paten itu bagaimana orang mematen, apa yang dipatenkan? Yang sudah ada di paten itu seperti apa? Dari yang sudah ada nggak yang bisa kemudian kamu improve, kamu perbaiki? Nah, makanya di akhir dari presentasi saya akan membuat statement yang mungkin jarang orang menyampaikan, yaitu bahwa inovasi itu seperti numerik, Mbak. Kalau orang tahu numerik atau orang belajar matematika di SD itu yang diajarkan pertama kali kan cuma penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, 4 ini yang saya jadikan pikiran untuk berinovasi. Jadi sebenarnya inovasi itu cuma nambahi kelebihannya, mengurangi kekurangannya, gitu. Mengalihkan kelebihannya. Kemudian kalau itu terlalu kompleks, kita bagi menjadi beberapa modul. Itu sebenarnya berinovasi, Pak. Dan sesimpel itu sebenarnya kalau saya mikir inovasi itu. Jadi orang susah-susah gimana caranya gitu biar jadi, saya enggak. Jadi saya melihat situasi kasus, bagaimana solusi yang ditawarkan di paten, kemudian apa yang bisa saya improve, saya tambahi dari situ. Gitu. Nah kebetulan tahun ini Pak, bukan kebetulan ya ini mungkin ada hikmah di balik pandemi ini Pak. Saya work from home, saya banyak di rumah, dan di rumah itu apa yang bisa dilakukan, saya lakukan. Salah satunya adalah saya memproduksi APD. Jadi karena saya punya tetangga, punya teman yang mereka nggak punya kerjaan, saya kepikir APD itu apa nggak bisa dibuat. Jadi saya sejak bulan Maret, April itu saya sudah membuat APD. Ketika APD itu sulit, itu saya langsung berpikir, saya pelajari APD itu apa nih, seperti apa gitu, dan sesulit apa membuatnya. Makanya kemudian saya pelajari dan akhirnya saya bisa membuat di bulan April itu dan kemudian. Nah, tapi apakah kemudian saya hanya membuat? Saya melihat dari yang ada. Saya hanya meniru yang ada, tidak. Kemudian saya berpikir agar gimana caranya APD yang ada itu kita improve kan gitu. Nah, kemudian saya tunjukkan ini, Pak. Ini contoh dasarnya adalah ini. Jadi di mereka yang bertugas di COVID itu mereka akan di muka itu akan ada 3, Pak. Yaitu namanya goggles, kacamata, kemudian yang namanya face shield, kemudian yang namanya adalah penyaring udara. Dalam hal ini masker. Ini para tenaga medis itu mengeluhnya luar biasa karena untuk memakai itu harus 3 itu dan ada prosedurnya apa dulu yang dipakai dan sama melepasnya itu ada prosedur juga kan gitu, sehingga itu betul-betul merepotkan banget gitu. Jadi dan dulu di awal-awal kejadian tenaga kesehatan itu terkontaminasi itu juga ketika melepas gitu. Jadi makanya kemudian ide saya muncul, apa tidak mungkin itu saya jumlahkan gitu kan. Jadi goggles, face shield, kemudian penyaring udara. Itu kan 3. Ya saya jumlahkan aja jadi 1 gitu. Ya, jumlah jadi 1, makanya kemudian saya patenkan pelindung muka, mata, dan organ pernafasan dalam 1 komponen kan gitu. Nah, saat itulah kemudian segera saya desain, kemudian saya prototyping, kemudian oke lah, oh ternyata bisa kan gitu. Nah, naluri inventor saya muncul. Oh, ini segera tuliskan saja di drafting paten. Dalam semalam saya drafting, yang saya klaim apa saja, kemudian paginya saya kirimkan ke UGM. Tolong ini saya dikoreksi draft saya ini. Segera Pak, kemudian muncul nomornya, dikirimkan ke kemudian muncul nomornya. Ini contoh Pak, sederhana. Waktunya pendek, cepat gitu. Tapi idenya cuma 1, penjumlahan Pak. Gitu. Menjumlahkan dari 3 menjadi 1, itu inovasi. Makanya saya contohkan simple gitu. Jadi saya selalu bilang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Kemudian berikutnya ini, saya saat itu berinovasi ya, di sela-sela itu bisa membuat pelindung muka itu melindunginya sampai kepala,
kemudian sampai dada, bahkan sampai badan gitu, setengah badan. Kenapa ini dibutuhkan? Di awal-awal pandemi itu dokter gigi itu nggak mau praktek. Kenapa? Ketakutan luar biasa. Nah kemudian saya punya ide, nah gimana kalau saya buatkan yang lebih rapat begini gitu. Nah mereka kemudian happy, oh iya ya ditutupi semua. Jadi mau masuk dari mana virus itu kalau seperti ini kan gitu. Nah itu begitu saya luncurkan, beberapa dokter itu suka, maka kemudian masuk pasar, Pak. Tapi kemudian ada keluhan. Tapi kalau pakai kayak gini nih, ruangannya kemudian tidak ber-AC dan AC-nya nggak cukup, itu panas ya, di dalamnya itu. Kemudian juga ada sebagian yang berembun, gitu. Kalau temperatur di dalam sama luar beda. Ya kemudian saya berpikir, ya sudah, belakangnya kita kasih kincir angin, gitu. Karena ada kan dari kalau beli komputer itu kan ada apa namanya kincirnya. Coba ditempel di situ dikasih apa namanya masker, jadi N95 itu kita tes masuknya seberapa, kemudian oke, ternyata menjadikan nyaman gitu. Nah karena itu nyaman, ya sudah Pak, saya gak pikir, naluri inventor saya muncul, tulis saja paten gitu. Oh, kemudian malam saya drafting lagi alasannya, anunya, kemudian saya cari di apa namanya kumpulan paten-paten internasional, oh ternyata belum ada, yang ada itu dari depan gitu. Jadi semburan barang saya enggak, saya dari belakang gitu, saya pindah kan gitu. Kenapa? Karena yang saya punyai adalah apa namanya cooler untuk komputer itu relatif agak besar gitu. Kalau di depan mengganggu. Saya pindah ke belakang, saya tata, kemudian saya uji coba dan kemudian saya cobakan ke dokter gigi. Mereka happy Pak dengan itu. Ya sudah, ada yang beli, jual aja Pak gitu. Karena gitu. Saya punya patennya kemudian itu. Ada lagi Pak ini. Mungkin ketika pandemi itu orang banyak membuat yang namanya bilik swab chamber, gitu ya Pak ya. Dan saya amati semua perguruan tinggi pada membuat. Saya tidak buat. Saya hanya berpikir begini. Lah kalau bilik pemeriksa seperti itu kan menu-menui tempat. Kalau menu-menui tempat juga mindahnya susah gitu. Nah, naluri inventor saya muncul. Saya cari di paten, nggak ada. Saya cari ini, nggak ada. Bilik suap ada, tapi bentuknya mesti seperti itu. Saya kemudian mulai kepikir, apa nggak mungkin bilik suap itu fleksibel. Jadi bisa digelembungkan, nanti kalau sudah selesai, kita kempesi. Sehingga semuanya fleksibel, bisa kita lipat, bisa kita pindah kemana-mana. Kan, gitu. Ya, kemudian dari seperti itu orang pada berlomba-lomba buat, saya tidak. Saya berpikir, ini kalau seperti ini itu tidak fleksibel dan ini menu-menui tempat mindahnya susah. Jadi dan kalau mindah itu harus itu makanya kemudian muncul ide ini pemeriksa pasien fleksibel dan bisa dilipat. Itu kan bisa dipatenkan juga. Ya sudah, saya tulis lagi keluar lagi Pak gitu. Jadi makanya tahun-tahun ini UGM senang banget gitu dan masuk apa ya perguruan tinggi dengan pengajuan paten terbesar tahun 2020 gitu. Karena punya saya saja itu 6 Pak gitu. Jadi gitu tahun ini gitu. Jadi ya tapi saya belum tahu kok nggak dapat penghargaan apa-apa ini dari UGM belum mungkin Pak. Nah, kemudian karena saya itu membuat yang tutup kepala itu, kemudian juga ada pompanya. Nah, kepikiran berikutnya adalah begini. Nah, bagaimana kalau untuk mereka-mereka yang berada di lapangan kan itu. Di lapangan kemudian kami buatkan pompa udaranya itu yang disebut respirator udara bertekanan. Nah, ide ini dari mana? Banyak negara yang mengerjakan ini dan membuat ini sekarang. Dan juga industri pun, industri-industri kimia, industri tempat-tempat berbahaya, mereka pakai alat seperti ini. Tapi di kita, Indonesia industrinya nggak ada yang membuat. Makanya kemudian saya pikir, kenapa nggak kita buat saja kan gitu. Kami prototype. Tapi kemudian kami search di paten. Ini nggak ada yang bisa kita patenkan. Kecuali desain industri. Desain industri itu lebih ke warna, tata letak, dan sebagainya. Ya sudah, saya daftarkan aja Pak desain industri. Saya itu belum pernah buat desain industri, tapi dalam waktu sekejap saya belajar. Gitu. Desain industri itu seperti apa sih konsepnya? Bentuknya seperti apa? Contohnya seperti apa? Saya pelajari, saya kirimkan ke UGM desainnya, saya kirimkan konsepnya, langsung aja mereka daftarkan dan ya jadi Pak itu. Ini makanya kemudian kita punya produk ini juga.
Nah, yang berikutnya adalah ini. Kalau ini itu Pak, apa ya? Iseng berhadiah tapi gitu. Iseng berhadiah itu iseng tapi kemudian jadi paten gitu. Jadi ketika orang rame-rame takut masuk ATM, orang rame-rame takut buka pintu dan sebagainya. Itu kan kalau di dunia internasional itu kemudian ada alat tambahan di pintu yang dibuka pakai lengan siku. Dan juga pakai telapak kaki, jadi diinjak atau itu. Nah, ketika saya pelajari di paten, itu ada di paten. Internasional ada. Tapi yang nggak ada adalah pintu-pintu di Indonesia itu memakai handle. Handle-nya harus diputar. Kalau dia diputar, cuma ditempeli itu nggak bisa. Karena yang nempelnya alat-alat yang ada itu sekarang di pintunya, bukan di handle-nya. Lah handle itu kalau nggak diputar, pintu itu nggak mau buka. Lah makanya saya kemudian, ide saya gini, lah kalau sekarang pintunya pakai handle, gimana caranya? Ya kemudian saya desain. Saya desain, gimana caranya itu saya pasang di handle, kemudian bisa saya buka pakai siku. Nah itulah kemudian muncullah paten yang ini. Sama, saya drafting, saya kirimkan ke UGM dan nah, kemudian yang terakhir adalah ini. Kalau ini pakai kaki, ya juga sama. Di paten internasional ada, tapi saya punya yang kita buka ini. Jadi itu sekilas Pak. Dan terakhir mungkin saya perlu sampaikan ini, inovasi itu bisa dihasilkan dari riset panjang, sedang maupun pendek. Ya, jadi riset panjang bisa dihasilkan inovasi, sedang juga bisa inovasi, pendek juga bisa gitu. Saya mencontohkan, jadi saya menyimpulkan ini bukan apa namanya sekedar pemikiran saya, tapi pengalaman saya gitu ya. Kemudian juga sama, inovasi dihasilkan dari apa? Kalau saya akan bilang begini, mengamati, meniru, kadang-kadang tidak perlu meniru, cukup mengamati gitu. Dari pengamatan itu apa yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita kurangi, apa yang bisa kita kalikan, apa yang bisa kita bagi. Jadi itu Pak sekilas dari saya dan mungkin dari sini saya terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman Pak. Jadi kalau teori mungkin saya tidak, tapi saya akan menyampaikan pengalaman. Dan hal yang saya sampaikan ini adalah dari pengalaman saya. Jadi kalau inovasi dari riset jangka panjang itu dari pengalaman saya, inovasi dari mengamati, meniru, menambahi, mengurangi, mengalihkan, membagi itu juga dari pengalaman saya. Jadi itu Pak, yang bisa saya sampaikan.